Pada part 2 kita akan membuat tikungan dan super elevasi. Tahap pertama, kita harus mengetahui koordinat dari ketiga titik, yaitu titik awal, titik tikungan, dan titik akhir. Kita mulai dari titik awal dengan cara kita ketik ID, lalu kita bisa screenshot koordinatnya. Begitu juga dengan titik tikungan, kita ketik ID, lalu kita bisa screenshot koordinatnya. Lalu untuk titik akhirnya kita bisa ketik ID juga, lalu kita screenshot. Lalu kita bisa membawa koordinat tersebut ke Excel. Untuk titik A, yaitu start point-nya, kita masukkan koordinat X-nya. Lalu titik PL1 atau titik tikungannya, kita bisa masukkan koordinat X-nya. Lalu pada titik B atau endpoint-nya, kita bisa masukkan koordinat X-nya. Lalu pada koordinat Y titik A, kita bisa masukkan juga. Lalu koordinat Y titik tikungannya. Lalu didapatkan jarak antara titik tikungan dan titik A, yaitu sebesar begitu. Lalu jarak X antara titik B dan titik tikungan, lalu jarak Y antara titik tikungan dan titik A, dan jarak Y antara titik B dengan titik tikungannya. Lalu didapat juga nilai azimut dan didapat nilai sudut tikungan, yaitu 30, sekian. Dan kita berada di kuadran 3, yang dimana di kuadran 3 tersebut untuk nilai X-nya bernilai negatif dan nilai Y-nya bernilai positif. Setelah itu kita ke AI horizontal. Di sini saya sudah menggunakan V-Rencana 60 dengan Emax 8% dan Fmax 0,17 yang didapat dari referensi ASTO. Yang dimana 0,17. Lalu untuk Ermin didapat juga dari referensi ASTO. Setelah itu nilai sudut tikungan diambil dari sini. Lalu untuk RC dan NC didapat dari referensi ASTO.
lalu TC didapat, LC didapat, lalu didapat L total sekian yang sama dengan LC, lalu D jarak antara titik tikungan dengan titik awal, lalu kita cek D nya. Jika D lebih besar dari TC ditambah TS dari SCS dan ditambah 30 maka oke, dan ternyata sudah benar oke. Lalu D dari titik tikungan dengan titik akhir, lalu kita cek D nya. Jika D lebih besar dari TC maka sudah oke, dan itu sudah benar oke. Lalu untuk lengkung semuanya sesuai dengan referensi ASTO, dan untuk S3 sudah sesuai dengan rumus referensi ASTO juga, ya dapat sekian. Lalu di sini saya menggunakan LS Design 100 dan CLS sudah oke. Jika LS Design lebih besar dari diantara ketiga LS tersebut dan LS Design kurang dari LS Max maka oke, dan ternyata sudah oke. Setelah itu kita bisa kembali ke Civil 3D. Lalu di sini kita untuk merencanakan tikungan, kita klik trase dulu, lalu geometry editor, lalu kita pilih free curve fillet, lalu kita pilih mulai dari garis awal dan garis akhir, lalu kita pilih less than 180, lalu kita masukkan radiusnya yaitu 1090, lalu kita enter. Dan ini merupakan tikungan yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya kita akan menampilkan support elevasi dari trase yang telah kita buat. Dengan cara kita klik trase yang telah kita buat, lalu support elevation, lalu calculate support elevation, lalu kita next. Pada normal lane width kita gunakan 3,5 meter. Kita next. Lalu untuk normal shoulder slope kita gunakan 6%. Lalu pada low side dan high side kita gunakan default slope. Lalu kita next. Dan kita biarkan sesuai settingan yang ini, lalu kita finish. Kemudian kita masukkan nilai run out dan run off. Karena LS design kita 100, maka nilai run out dan run off adalah 50 meter.
Jika sudah, kita bisa close dan kita akan menampilkan super elevation view dengan cara kita pilih trase, lalu super elevation view, lalu pastikan kita memilih trase 1. Untuk pada bagian sini kita hanya centang left outside lane dan right outside lane. Lalu kita klik OK. Lalu kita tampilkan pada daerah yang kosong. Dan ini merupakan super elevation view dari tikungan FC yang sudah kita rencanakan. Sekian tutor dari part 2. Terima kasih.